PT Timah Tbk membukukan laba bersih fantastis sebesar 2,71 triliun rupiah di sepanjang semester pertama tahun 2026. Capaian ini melampaui target tahunan perseroan berkat kenaikan harga timah global serta efisiensi operasional tambang. PT Timah Tbk mencatatkan kenaikan laba bersih yang signifikan mencapai 2,71 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2026. Perolehan tersebut secara resmi melampaui target laba bersih perseroan tahun ini yang dipatok sebesar 1,61 triliun rupiah. Pendapatan perseroan tercatat melonjak 247% menjadi 10,42 triliun rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,22 triliun rupiah. Sementara itu EBITDA emiten berkode TINS ini melesat 363% menjadi 3,9 triliun rupiah dengan margin profitabilitas yang sangat solid. Peningkatan kinerja keuangan TINS disokong oleh kenaikan volume produksi biji timah yang mencapai 12.232 ton SN. Produksi logam timah perseroan turut meningkat 58% menjadi 10.863 metrik ton dengan volume penjualan mencapai 10.984 metrik ton. Lonjakan kinerja ini didorong oleh harga rata-rata timah di London Metal Exchange yang melesat sebesar 56,68%. Sementara itu penjualan logam timah perseroan masih didominasi oleh pasar ekspor dengan kontribusi mencapai 97% terhadap total penjualan. Negara China dan India menjadi pasar ekspor terbesar perseroan dengan porsi masing-masing 36% dan 12%. Direktur Utama Restu Widiantoro menegaskan perseroan optimistis menjaga pertumbuhan melalui efisiensi operasional serta tingginya permintaan sektor teknologi dan kendaraan listrik. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Indosat Tbk mencatatkan lonjakan laba bersih mencapai 4,3 triliun rupiah di sepanjang semester pertama tahun 2026. Pertumbuhan laba sebesar 84,5% ini didorong oleh peningkatan pendapatan pada seluruh lini bisnis utama perseroan. PT Indosat Tbk mencatatkan kenaikan laba bersih yang signifikan mencapai 4,3 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2026. Perolehan tersebut melonjak 84,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,34 triliun rupiah. Kenaikan laba bersih ini sejalan dengan pendapatan konsolidasian yang tumbuh 13,1% menjadi 30,65 triliun rupiah. Lompatan kinerja positif emiten berkode ISAT ini disokong peningkatan trafik layanan data serta ekspansi jaringan digital. Segmen bisnis seluler masih menjadi penopang utama pendapatan perseroan dengan porsi mencapai 83,3%. Pendapatan seluler tercatat tumbuh 12,2% didorong oleh peningkatan permintaan layanan data dan jasa nilai tambah. Sementara itu segmen multimedia komunikasi data dan internet atau MIDI berkontribusi 15,3% dengan pertumbuhan 18,5%. Peningkatan segmen MIDI ini dipicu oleh tingginya permintaan layanan IT serta konektivitas internet tetap. Dari sisi profitabilitas, EBITDA perseroan tercatat tumbuh 13,6% menjadi 14,6 triliun rupiah dengan margin EBITDA mencapai 47,6%. Meski demikian, beban usaha perseroan mengalami kenaikan 4,5% menjadi 22,9 triliun rupiah akibat biaya penyelenggaraan jasa dan pemasaran. Sementara itu beban lain-lain perseroan naik tipis 1,2% menjadi 2,1 triliun rupiah seiring efisiensi selisih kurs. Manajemen meyakini penguatan infrastruktur digital akan terus menjaga konsistensi pertumbuhan bisnis hingga akhir tahun 2026. Berbagai sumber, IDX Channel.
Pemirsa, PT Air Asia Indonesia Tbk berhasil memangkas rugi bersih menjadi 787,71 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2026. Capaian ini didukung oleh efisiensi biaya operasional serta optimalisasi rute penerbangan yang berfokus pada profitabilitas. PT AirAsia Indonesia Tbk berhasil menekan rugi bersih menjadi 787,71 miliar rupiah pada semester 1 2026. Angka kerugian tersebut menyusul signifikan dari periode yang sama tahun lalu sebesar 1,44 triliun rupiah. Penurunan kerugian ini dicapai di tengah lonjakan harga aftur dunia yang naik 46,7% serta pelemahan nilai tukar rupiah. Persero mampu memitigasi tekanan eksternal tersebut melalui strategi penataan rute serta efisiensi anggaran secara ketat. Total pendapatan perseroan pada paruh pertama 2026 tercatat sebesar 3,91 triliun rupiah atau turun tipis 1,8%. Penjualan tiket pesawat menjadi kontributor utama dengan menyumbang 3,31 triliun rupiah, sementara pendapatan layanan tambahan seperti bagasi dan kargo berkontribusi 595 miliar rupiah. Dalam menjaga kinerja penerimaan, Persero menaikkan harga tiket rata-rata sebesar 4,9% dengan load factor mencapai 82%. Langkah ini terbukti efektif mendongkrak revenue per available seat kilometer atau RAS sebesar 17,4%. Direktur Utama Kapten Ahmad Sadikin Abdurrahman menegaskan fokus utama perusahaan adalah efisiensi biaya internal non-esensial, di mana Persero berhasil menekan biaya operasional sebesar 2,2% serta menekan kerugian operasional utama sebesar 6,9%. Adapun memasuki semester kedua 2026, AirAsia Indonesia berkomitmen mempercepat pemulihan melalui integrasi layanan fly-through ke lebih dari 150 destinasi. Strategi ini diharapkan mampu menjaga fleksibilitas operasional serta keberlanjutan bisnis di tengah fluktuasi pasar. Berbagai sumber, IDX Channel. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan segera meresmikan program listrik desa di 1.400 lokasi yang telah rampung dikerjakan pada tahun 2025 sebelum 14 Agustus 2026. Menurutnya program listrik desa merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses listrik ke wilayah yang selama ini belum mendapatkan akses listrik. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan Indonesia masih memiliki sekitar 11.000 desa yang belum menikmati akses listrik. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.400 desa yang menjadi target program tahun 2025 telah selesai dibangun dan siap dioperasikan. Terkait masalah pendanaan, Bahlil memastikan tidak ada kendala anggaran untuk program listrik desa. Adapun Bahlil menambahkan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk melanjutkan program listrik desa pada tahun 2026 dan 2027, sehingga fokus saat ini adalah pelaksanaan di lapangan agar berjalan maksimal dan dapat dinikmati oleh masyarakat desa. Kita tahu bahwa 1.000 dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000, dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya udah selesai sekitar 1.400 lebih, yang ini akan dilakukan peresmian oleh Bapak Presiden nanti dalam waktu dekat sebelum tanggal 14 Agustus. Yang kedua, kami juga membahas tentang implementasi daripada PLTS 100 gigawatt yang insya Allah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama. Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan. Nanti Bapak Presiden sendiri yang insya Allah dalam rencana